Orasi ilmiah oleh Simbah Guru Kiai Haji Dr. Zawawi Imron, Sang Celurit Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Yang sangat saya cintai Habib Syekh Habib Helmi Basaiban, para alim ulama yang tidak hafal namanya satu persatu, takut keliru mengucapkan, Bapak Ketua atau Bapak yang sebentar lagi harus jadi rektor, para dekan, segenap tamu, Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah, atau yang dari Komarudin. Saya dulu tahun 90-an langganan ngisi di Komarudin ya. Saya kenal baik dengan Kiai Ahmad Muhammad Al-Hammad. Jadi terutama anak-anakku, para wisudawan yang sebagian itu harus meletakkan HP-nya di sakunya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya gelar sarjana yang kamu miliki ini benar-benar membawa kamu sekalian kepada keberuntungan. Sebab dalam filosofi Jawa ada disebutkan, nek dadi wong pinter iku ngger iku ana gurune, dadi wong bejo sing ora ana gurune. Menjadi orang pandai nak itu bisa belajar, ada gurunya. Tapi menjadi orang beruntung itu yang tidak ada gurunya. Karena keberuntungan bukan milik manusia. Keberuntungan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin dekat Anda dengan Allah, semakin mudah Anda untuk meraih yang namanya keberuntungan. Tapi semua yang main HP saya maafkan ya. Tapi simpan dulu. Saya mau bertanya kepada para wisudawan wisudawati itu, apa bedanya kamu dengan Garuda? Tahu? Ada yang tahu bedanya kamu dengan Garuda? Yang depan tahu bedanya kamu dengan Garuda? Kalau enggak tahu enggak apa-apa, bilang aja tidak tahu. Hah? Tahu? Tidak tahu? Ingin tahu? Inilah puisi. Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Untuk adik-adik dulu, kalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapuslah sedih dan kesusahan. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan.
Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Dan yang terakhir berupa doa, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Amin. Baiklah, dari protokol tadi ada yang harus saya maafkan. Titel doktor untuk saya itu gagal. Ya. Jadi saya bukan doktor. Itu yang mau ngasih dulu adalah yang tercinta Kiai Ridwan Nasir dengan Profesor Nur Syam sebelum menjadi Sekjen Kementerian Agama di Jakarta. Pada tahun 2007 saya itu mau diberi toga untuk dikukuhkan menjadi doktor honoris causa. Tapi akhirnya gagal, jadi saya memilih menjadi doktor humoris causa. Jadi tidak ada doktor itu ya, karena sekolah saya hanya SD pesantren 18 bulan. Jadi kalau saya datang ke sini hanya karena saya mencintai Habib, anak cucu Rasulullah ya. Kalau tidak mampu saya tak mungkin mencium tangannya Rasulullah. Saya ingin mencium tangannya anak cucunya Rasulullah. Saya ingin ketemu ulama karena para ulama ahli waris Nabi ya. Jadi melihat wajahnya ulama karena tak mungkin saya melihat wajahnya Rasulullah, melihat wajahnya ulama, saya menjadi teduh ya. Sehingga orang Madura itu bikin puisi bahasa Madura, tapi kalau dinyanyikan pakai bahasa Madura tidak bagus. Tapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bunyinya begini. Kenapa bintang jumlahnya banyak, yang 9 terang berseri? Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Nah, itu belum pembukaan, ini masih pembukaan ya. Jadi saya akan ngawur di sini barangkali sampai setengah jam ya, kalau adik tidak bosan. Kalau saya masih melihat ada yang pegang HP, saya mau turun. Ya. Sungguh, walaupun saya ini seorang pelawak ya, yang keselio menjadi kiai, gitu. Saya bisa nekat juga untuk turun sebelum saya selesai bicara. Baik, adik-adik para wisudawan, sebenarnya saat ini momentum yang paling bagus Anda untuk mengingat Allah. Karena kejadian seperti ini tidak akan terjadi kalau bukan izinnya Allah. Anda tidak akan menjadi sarjana kalau itu bukan takdirnya Allah. Jangankan menjadi sarjana. Dari TK, SD 6 tahun, SMP 6 tahun, kemudian SMA atau aliyah 4 tahun, tambah lagi di sini 4 tahun. Berapa tahun itu sampai Anda sarjana? Selembar daun kering di hutan di musim kemarau pun tidak akan jatuh ke bumi tanpa izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Anda menjadi sarjana. Pada saat seperti ini, buncahan butir-butir rasa syukur yang harum sebenarnya berangkat dari hatimu ke langit ketujuh untuk menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja juga kepada para dosen, kepada para guru. Kebetulan sekarang ini sedang hangat-hangatnya Hari Guru ya. Yang katanya guru pahlawan tanpa tanda jasa ya. Saya agak berbeda dengan itu, tidak menentang. Guru itu pahlawan yang harus diberi tanda jasa. Jadi guru adalah pahlawan yang perlu diberi tanda jasa. Kenapa?
Karena saya sudah telanjur menulis puisi yang bunyinya begini. Buah kemumu, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Setuju? Jadi beliau yang ada depan ini adalah orang yang membuang kegelapan dalam hatimu, sehingga hatimu yang sebelum ini gelap menjadi gemerlapan karena ada guru yang mengajar kita semua. Karena itu hormatilah guru. Kalau perlu ucapkan kepada guru, kepada dosen, dosenku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu dosenku selalu mekar laksana bunga melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku akan tetap setia, hormat dan rindu kepadamu. Anak-anak yang seperti ini, yang punya rasa hutang budi yang tinggi kepada dosennya, inilah insya Allah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kalau perlu, wisudawan yang sekarang ini nanti 2070 ada yang jadi menteri, kalau perlu jadi presiden Republik Indonesia. Setuju? Tapi letakkan dulu HP-mu ya. Sebab kalau Anda mendengarkan nanti sholat zuhur ada hadiah untukmu, nanti sholat maghrib ada hadiah untukmu, bahwa anak-anak yang mendengarkan kuliahku saat ini semoga menjadi anak-anak yang soleh, menjadi pemimpin-pemimpin yang solehah, menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan tanah air. Tapi tidak cukup berterima kasih mengenang guru atau dosen. Ada juga guru pertamamu yang mengajar kamu makan, itu siapa? Yang mengajar kamu mandi siapa? Yang mengajar kamu berbahasa itu siapa? Ibu. Ya, karena itu anak-anak yang calon pemimpin adalah anak-anak yang punya rasa birrul walidain, punya rasa hormat kepada ayah bundanya. Ya. Jadi ini pun juga ada pantunnya. Ingin mendengar pantunnya? Saya ingat-ingat dulu ya. Buah mentimun, buah labu. Ingat ya, bisa dihafalkan ini. Buah mentimun, buah labu. Buah yang merah namanya saga. Mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya sorga. Jadi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, kita bisa mengenang, bisa melihat foto-foto dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Bagaimana Bung Karno mencium tangan ibunya, ya. Bagaimana Pak Harto mencium tangan ibunya, bagaimana Pak Habibie mencium tangan ibunya, bagaimana Gus Dur mencium tangan ibunya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menghormati orang tua itu hal yang penting. Di samping yang namanya kecerdasan, keilmuan. Anda sekarang ini kan punya kecerdasan, keilmuan dengan titel sarjana itu. Tapi itu tidak cukup. Karena titel sarjana itu cukup memberi pengetahuan kepada Anda semua. Tetapi kalau Anda punya akhlak dan tata krama,
Itu berarti akhlak dan tata krama itu yang akan memberi kemuliaan kepada kita semua. Dan kemuliaan itu menjadi penting karena kemuliaan itu yang merupakan potret dari seorang yang istiqomah dalam berakhlak meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah manusia yang berakhlak mulia, dia akan menjadi manusia yang istiqomah dan hidupnya akan berakhir dengan husnul khotimah. Jadi saya saat ini hanya ingin mencoba menjaga keseimbangan bahwa selain ilmu, bahkan kalau perlu di atas ilmu, itu ada yang namanya akhlak yang akan menjadi track record, yang akan menjadi integritas kita. Kita ini pantas menjadi pemimpin atau tidak. Jadi kepantasan seorang menjadi pemimpin adalah karena akhlak dan integritasnya. Karena itu ketika kita ke barat sedikit ada sunan yang namanya Sunan Derajat. Beliau ngendika, dadi sira wong sing iso rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa iso. Jadilah kamu orang yang bisa merasa, jangan menjadi orang yang merasa bisa. Kalau negara diatur oleh orang yang bisa merasa, insya Allah pemimpin itu akan punya hutang budi yang sebesar-besarnya kepada pemimpin masa lalu, sehingga dia akan mengelola tanah airnya dengan akhlak mulia dan akan dibawa rakyatnya untuk berakhlak mulia, rukun, damai, dan lebih dari itu bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, saya mau cerita. Pada tahun 1964 ada tamu ke Indonesia. Tamu itu adalah rektor Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nama beliau adalah Profesor Dr. Mahmud Shaltut. Bahkan orang Arab akan mengatakan beliau ini tak cukup dengan Profesor Doktor, tapi Al-Allamah Mahmud Shaltut. Kita tahu yang namanya Mesir itu terdiri dari padang Sahara yang sangat luas sekali. Dari sini sampai Sumatera Barat itu padang Sahara yang tandus, tumbuh-tumbuhan sedikit yang bisa tumbuh, dan itu pun tumbuh-tumbuhan berupa perdu-perdu kecil yang daunnya pantas dimakan oleh kambing dan unta. Kesuburan yang sebenarnya di Mesir itu adalah di tepian Sungai Nil. Jadi Profesor Mahmud Shaltut yang dari negeri yang gersang namanya Mesir ini, begitu datang ke Indonesia, beliau kagum melihat alam Indonesia. Apa yang beliau lihat di Indonesia? Di bumi Indonesia, Profesor Mahmud Shaltut menyaksikan gunung biru berselendang awan. Di bawahnya ada padi-padi menguning keemasan laksana permadani, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran mengecupi bibir pantai. Dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Apa kata Profesor Mahmud Shaltut? Profesor Mahmud Shaltut saat itu berucap kepada Presiden Soekarno dalam bahasa Arab. Katanya, Indonesia qit'atum minal jannah nuqilat ilal ard. Indonesia adalah potongan syurga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Baru beberapa tahun sesudah itu ada penyanyi yang menyanyikan
orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi Indonesia ini adalah tanah sorga menurut Profesor Mahmud Saltu. Sebelum tahun 2022, Indonesia ini termasuk 6 negara yang terindah di dunia. Selain Swiss, Prancis, dan negeri-negeri yang indah. Tapi pada tahun 2022 tahun sekarang ini, kalau tidak hoax, saya membaca bahwa Indonesia telah menjadi negara nomor 1 paling indah di dunia. Tapi itu ada rumus akhlak. Tanah air yang indah, kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, harus diurus oleh hati yang bersih dan indah, serta budi pekerti yang indah. Sekali lagi, tanah air Indonesia yang subur, makmur, dan indah, kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, harus diurus oleh hati yang bersih dan serta budi pekerti atau akhlak yang indah. Itu rumusnya. Kalau tanah airnya saja yang indah, diurus oleh hati yang kotor dan budi pekerti yang tidak indah, bisa dirusak tanah air ini, bisa dirusak tanah air Indonesia. Nah, terbukti walaupun tidak terlalu banyak, yang merongrong kekayaan Indonesia ini sebagian adalah para KO, RUP, TOR. Apa itu? Hah? Apa? Nyebut saja takut. Ya. Yang takut nyebut nama dirinya itu memang koruptor. Jadi kalau kamu takut menyebut nama koruptor, kamu calon koruptor. Mau? Hah? Jadi itu pun ada pantunnya. Mau dengar pantunnya koruptor? Dan pantun ini ilmiah, ya. Buah delima, buah mentor, karung goni pembungkus nangka, syarat utama jadi koruptor, harus berani masuk neraka. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi, syarat koruptor yang nomor 2, bisa tersenyum di televisi. Ini dibacakan supaya kamu nanti tidak menjadi, jadi ini namanya pantun nahi mungkar. Uang suap, uang pelicin, disebut juga uang siluman, karena korupsi rakyat miskin, koruptor kaya 7 turunan. Menanam kopior bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun, agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Burung punggu dari Cianjur ngejar gelate menuju Bogor,
sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Anak kancil hutan gelugur, ikan sepat masak di kompor. Orang miskin wajib bersyukur karena tak sempat jadi koruptor. Belum selesai kok dikeploi, itu berarti aku disuruh turun. Burung pungguk dari belajar agama Pondok Ciganjur untuk mendapat kedalaman rasa. Kalau ditanya kepada Gus Dur, koruptor itu pengkhianat bangsa. Habis. Jadi adik-adik, dengan ilmu yang Anda dapatkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa selama ini, terutama dari pelajaran agama, pelajaran tata krama atau akhlak, itu sangat penting karena Anda punya tugas sebagai sarjana nantinya untuk menyelamatkan Indonesia. Sekali lagi, tugas sarjana yang beriman, bertakwa dan bertauhid kepada Allah adalah menyelamatkan Indonesia sehingga bumi Indonesia menjadi bumi yang subur kang sarwa tinandur dan murah kang sarwa tinuku, yaitu menjadi negara yang makmur, semua makanan gampang dan murah, dan rakyatnya rukun dan damai. Itulah pentingnya menjadi manusia yang iso rumongso merasa bahwa saya ini anaknya ibu, saya ini anak mahasiswanya Bu Ole, saya ini mahasiswanya Pak siapa teman saya tadi malam, Pak Samsi ya. Ya, saya ini mahasiswanya Gus siapa? Pak Rektor. Hah? Gus siapa? Gus Syifa dan sebagainya. Saya ini anaknya ibu. Saya punya tugas dengan akhlak mulia mengharumkan nama saya. Jadi Anda punya tugas mengharumkan nama Anda. Sebagai sarjana tidak boleh mempunyai nama yang begitu meninggalkan dunia, namanya jadi jelek. Jadi punya tugas meninggalkan nama. Dengan meninggalkan nama, insya Allah Anda akan husnul khotimah dan banyak yang mendoakan. Karena itu dalam kesempatan ini marilah kita renungkan ucapan dari pemimpin besar revolusi, Presiden pertama Republik Indonesia. Siapa itu namanya? Siapa? Bung Karno. Jangan takutlah nyebut itu. Bung Karno itu pernah berpesan begini, adik-adik sekalian. Kata Bung Karno begini, saya mau mencoba menirukan pidatonya Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun, tapi mana mungkin, 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun aku tidak mungkin hidup 100 tahun,
Tetapi cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, di hati rakyatku, aku yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Jadi di tangan Anda lah ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda menyelamatkan Indonesia dengan akhlakul karimah. Tolong akhlak yang mulia itu menjadi penting, sebab dengan akhlak yang mulia nama Anda itu akan harum. Nama Anda itu akan diperhitungkan. Jadi ke depan Indonesia itu membutuhkan tenaga-tenaga yang cerdas, terampil, tetapi hatinya selalu dekat kepada Allah, yang dalam bahasa agama, dalam bahasa Darut Taqwa adalah manusia yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Manusia yang selalu berzikir mengingat Allah pada waktu berdiri, pada waktu berjalan, pada waktu duduk, bahkan pada waktu berbaring, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingat, berzikir kepada Allah itu adalah modal bagi Anda untuk mendapatkan sukses. Sebab yang bisa membuat kita sukses tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak-banyaklah Anda membaca Al-Quran, banyak-banyaklah Anda membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hatimu menjadi cerah cemerlang. Dan orang yang hatinya cerah cemerlang, orang yang otaknya jernih, ilmu yang dimilikinya akan menjadi ilmu yang solutif, ilmu yang bisa menyelesaikan masalah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Anda mendapat ilmu dari siapa? Saya ulang lagi. Dari para guru dan dosen. Dari guru. Karena itu kenanglah dosen itu sebagai pahlawan. Kalau ilmu Anda ingin bermanfaat, mengenang dosen itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Tidak ada wajah yang lebih indah dari wajahnya ibu kita, wajahnya bapak kita, dan dosen-dosen kita yang selalu kita doakan setiap kita habis sholat, agar ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi ilmu yang mencerahkan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tapi yang perlu Anda sadari pada saat sekarang ini, zaman beranjak menjadi semakin modern, bahkan supramodern, menjadi milenial. Sangguplah Anda bersaing dengan manusia-manusia yang lain di era milenial? Anda harus sanggup, yaitu yaitu menggunakan ilmu-ilmu yang telah Anda miliki, dan Anda mengembangkannya. Anda perlu berinovasi, Anda perlu bereksperimen untuk melakukan eksperimen-eksperimen di bidang keilmuan dalam bidang apa saja. Barangkali ada adik itu yang mampu untuk membuat lagu, sebab lagunya bagus tadi. Tapi jangan suka hanya menyanyikan lagunya orang. Anda akan jempol kalau Anda bisa menciptakan lagu sendiri, mampu menyanyikannya, mampu membuat iringan bersama teman-temanmu, sehingga Anda nanti menjadi pemain musik yang handal. Dan tentu saja
Lirik-liriknya, syair-syairnya menjadi inspirasi bagi bangsa ini untuk maju ke depan, untuk berkemajuan, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Jadi bukan sekedar lagu yang seenaknya, ya. Bukan hanya sekedar lagu bulu bertemu bulu, bukan. Tapi kalau perlu adalah lagu-lagu yang bisa menjadi inspirasi. Anda bisa mengarang burung berkicau di bawah langit biru, padi menguning, itulah rahmat Tuhanku. Alhamdulillah Indonesia, tanah airku tercinta. Ini setuju atau tidak? Setuju. Kebetulan yang ngarang lagu itu saya, adik-adik, ya. Dan beberapa lagunya Cak Nun itu saya yang bikin, ya. Lagu Salawat Bugis yang Cak Nun itu saya yang bikin itu. Tanya kalau ndak percaya sama Cak Nun itu. Jadi Anda mencoba. Kan sekarang dengan saya memberi kuliah di sini, kan Anda mahasiswa saya atau bukan? Siapa yang merasa bukan mahasiswa saya? Angkat tangannya. Kalau ditanya siapa yang mahasiswa saya, insya Allah akan acung tangannya. Betul? Ya, adik-adik, ya. Harus berinovasi. Kalau Anda punya kemampuan menciptakan lagu walaupun suaramu jelek, tidak masalah. Suara saya jelek, suara saya fals, walaupun saya ini temannya Iwan Fals. Tapi bisa bikin lagu koruptor tadi. Anda setuju atau tidak tadi? Kemudian ada adik-adik di sini yang bisa melukis. Bikinlah lukisan-lukisan yang bagus, ya. Ada yang sudah mendesain tadi udeng, ikat kepala yang diberikan kepada saya. Bikinlah. Barangkali ada perempuan yang bisa motong, apa itu namanya? Motong kain, menciptakan baju-baju Islami yang indah tapi tidak mencolok, ya, tidak membuat selera laki-laki menjadi tegang misalnya. Itu lakukanlah itu. Jadi semua perbuatan baik lakukanlah karena kita menghadapi masa depan, ya. Jadi nanti baju-baju muslimah yang akan datang, baju laki-laki yang akan datang sudah tidak seperti itu, tapi sudah berubah lebih indah potongannya. Karena siapa yang mendesain, siapa yang memotong adalah Anda. Karena Anda punya pikiran kreatif, karena Anda punya inovasi. Karena itu teruslah belajar, bersemangat. Karena itu kalau saya boleh cerita, adik-adik, saya ini hanya tambatan SD, SR 6 tahun, tidak pernah sekolah lagi, ya. Kemudian saya mengajar sampai S3 sekarang ini. Saya 7 tahun pernah di program Living Values Education-nya Universitas Paramadina di Jakarta dengan modal SD. Dari mana itu? Karena ada semangat. Jadi semangat di pesantren itu luar biasa, ya. Di kitab Ta'limul Muta'allim saja ada puisi yang begini bunyinya. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi' wal jiddu yaftahu kulla babim mughlaq. Bersungguh-sungguh, tabah dengan yang jauh menjadi dekat, dengan integritas, dengan ketabahan, dengan vitalitas, pintu ilmu yang tergembok rapat pun bisa didobrak jadi terbuka. Jadi dibutuhkan apa semangat yang tinggi untuk memacu masa depan agar kita ini menjadi pelaku-pelaku yang baik, menjadi aktor-aktor kehidupan yang baik pada saat yang akan datang.
tapi harus berpikir, belajar. Karena orang yang tidak belajar, menurut Imam Syafi'i itu sangat berbahaya. Orang yang malas belajar, dalam puisinya, dalam nazamnya Imam Syafi'i itu sangat berbahaya orang yang malas belajar. Lebih-lebih anak muda, orang-orang yang seusia Anda harus rajin belajar. Untuk apa? Untuk semakin berilmu, semakin cerdas, semakin solutif, semakin kreatif, semakin bersemangat untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah teknologi masa depan. Imam Syafi'i mengucapkan dalam puisinya, wa mam fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dengar terjemahannya, kalau ada anak muda malas belajar waktu mudanya, angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematiannya. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ada anak muda malas belajar, tidak mau berpikir, ya, lebih bagus anak seperti ini disembayangkan saja, dikuburkan. Kenapa? Karena hidupnya tidak akan berguna, kecerdasannya pun tidak akan membawa harum bagi dirinya, harum bagi bangsanya. Jadi kreativitas itu setelah Anda keluar dari tempat ini, Anda boleh melanjutkan ke S2, boleh. Tapi barangkali orang tuamu tidak mampu, Anda bisa berkreasi sendiri di rumah, bikin apa saja yang nantinya akan bermanfaat untuk bangsa dan tanah air. Jadi saya kemarin banyak orang datang dari umroh, bawa oleh-oleh ke rumah, ada sajadah, ada tasbih, ternyata semuanya made in Cina. Lah karyanya orang Arabnya sendiri mana gitu. Nah inilah bahwa Rasulullah bersabda, utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu artinya kita bukan pergi ke negeri Cina, kita terus melakukan terobosan-terobosan baru dengan berpikir kreatif. Kira-kira apa yang harus kita perbuat pada saat-saat yang akan datang. Ya, orang Jawa tahun 70-an itu ternyata telah mengubah batik itu yang hanya untuk jarit, tapi telah diubah batik untuk menjadi baju. Itu kreativitas. Sekarang yang dari gresik apa? Kemudian pudak, itu pudak yang sangat enak itu barangkali diberi bungkus yang lain lah, sehingga lebih menarik para turis untuk membelinya. Dan kalau Anda banyak keuntungan, Anda bisa banyak menyumbang kepada madrasah, kepada panti yatim, sehingga hidup Anda berguna bagi orang lain. Dan itu semua ketika Anda kreatif, berpikir, berinovasi, kreatif untuk masa depan, Anda akan bisa menjawab tantangan zaman, dan Anda tidak akan menjadi pengangguran, dan Anda akan malu menjadi penganggur. Karena hidup di dunia ini harus bermanfaat bagi orang lain. Jangankan orang Jawa, orang di ujung utara Sulawesi saja, orang Manado, orang Kawanua, dia punya filsafat yang bunyinya si tahu timau tumau tahu. Orang hidup harus mampu memberi kehidupan bagi orang lain. Jadi kita nanti tidak hanya bersenang-senang sendiri, tapi kita ingin mencoba untuk berbuat yang baik untuk bangsa ini. Dan kita perlu ingat bahwa dunia ini akan kiamat. Kita semua akan pindah dari sini ke kuburan semua. Kita akan mati. Dan di akhirat kelak apa yang akan kita dapatkan kalau di dunia ini kita tidak rajin beribadah kepada Allah, tidak beramal soleh. Jadi ketika saya banyak melakukan maksiat, ketika saya banyak menyakiti orang lain,
ketika saya merongrong negara, itu artinya saya mendaftarkan diri untuk masuk neraka. Ketika saya banyak melakukan maksiat, berarti saya mendaftarkan diri untuk tidak berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan berkumpul dengan guru-guru kita. Karena itu marilah menjadi orang yang sabar, orang yang taat, penuh rasa cinta kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, dan kita harus berjasa, harus cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kenapa kita bersemboyan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman? Sekali lagi sebagai penutup saya sampaikan ini, kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan permusuhan. Jangan mengisinya dengan fitnah dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa yang mencintainya harus menanaminya dengan keimanan, benih-benih ketakwaan. Apalagi lembaga kita bernama Darut Taqwa. Kita harus memacunya dengan kemajuan untuk masa depan yang lebih cemerlang. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Sekali lagi saya tanya adik-adik sekalian, apa bedanya kamu dengan hujan? Tahu? Tak tahu? Sebagai penutup ini, ingin tahu apa bedanya kamu dengan hujan? Kalau hujan hanya bisa meresap ke dalam bumi, tapi kamu yang meresap ke dalam hatiku dan ke sekujur tubuhku. Kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Gresik cintaku, Darut Taqwa sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Sungguh terasa nikmat. Jarak dan waktu menjeda ragaku, tapi takkan kubiarkan jasadmu menjadi layu. Kudoakan setiap waktu agar si Mbah Guru panjang umur, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih si Mbah Guru, namamu kan tersimpan rapi di dinding hatiku. Doakan ilmu kami semua menjadi manfaat penuh berkah. Doa penutup. Doa yang pertama oleh Kiai Haji Nur Muhammad Khalil Tontowi. Doa yang kedua oleh Kiai Haji Hasan Salim Suyuti.
Dan doa yang ketiga oleh Kiai Haji Ahmad Hilmi Basyaiban. Ayo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iban hamdan yafi ni'maka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bil jalali wajhikal karimi wa antimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil awwali wal abad wa taqdilana jamil hajat wa taghim jamil syad wa taghfiruna bi annaka la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil hayrati bil hayati ba'dal mamat. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا واللائق الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا واسعا وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت ومغفره ورحمه بعد الموت ولا فإن ليس والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الشفاعة غسلنا لنا ولوالدينا وطلابنا وجماعتنا هذه ولا فمال ولا بل الا ما الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يسر امورنا وسهل امورنا ونوّر قلوبنا واغفر سوءتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك انت باب شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي القدر وانت قدنا. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب واغفر علينا سبقة ربنا المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار إننا لا تغلي وجهك الكريم يا عزيز يا بغير غفر لنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. حمدا يافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم المستطيع. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم أزواجنا وذرياتنا وطلابنا قرة أعين وذرياتنا وطلابنا قرة أعين وذرياتنا وطلابنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min hadzal yawmi ila yaumil qiyamah min ibadika as-salihin واختمني وإياهم بسعادة أبدية وحسن خاتمة
مع أن الشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا وإياهم من علم الخير من سلم الدنيا كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا فلم تغفر لنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمة الراحمين وتحمد آله وحمد بقي بجاه ونور نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Penutupan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa Gresik. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa dalam rangka wisuda sarjana strata 1 ke-20 secara resmi saya tutup. Majelis Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa meninggalkan ruang rapat terbuka. Ku teguh
Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula prosesi wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Sivitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa, mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.